Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan utama, jemaah sekalian, kita bersyukur Allah SWT atas nikmat dan ihsan sehat tetapi dari Allah lah kita sesuatu jemaah, sesuatu jemaah, insyaallah lanjutkan kita kajian subuh dengan satu front dan salam dan kita akan ke jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarga, sahabat, jazallah kita semua semoga tetap hidupannya dan mendapatkan syafaat hingga berakhir. Amin Allah. Amin. Mari kita aluskan niat untuk berlebih semoga Allah memudahkan memberikan kita pemahaman kemudian untuk mengamalkannya sama mengangkat derajat kita. Amin. Baik, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fisabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar menuju majelis ilmu maka dia sedang berjihad sampai nanti pulang. Semoga pagi ini Allah memberikan pengajian ilmu yang sempurna buat kita. Selasa besok sudah bulan Dzulhijjah, bulan yang satu dari 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan Allah, dimuliakan Nabi. Bahkan secara kultur orang-orang Arab pun memuliakan 4 bulan ini. Mereka tidak mau berperang, tidak mau saling menumpahkan darah. Kemudian bulan Dzulhijjah itu juga saking pentingnya sampai Allah bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar atau waktu subuh, walayalil ashr, dan demi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, saking pentingnya itu. Biasanya kalau Allah bersumpah, objeknya itu menandakan bahwa itu hal yang sangat penting. Nah, karena bulan Dzulhijjah ini penting, maka ya kita harus menjadi peserta untuk mendapatkan benefit ya, karena bulan ini mulia dan penting tadi. Maka ada 5 golongan yang insyaallah akan mendapatkan benefit tadi, akan mendapatkan kemuliaan di bulan Dzulhijjah nanti. Yang pertama adalah orang yang melakukan amal kebaikan di tanggal 1 sampai 10. Para ulama menganjurkan amal kebaikan itu yang baik itu adalah saum. Jadi sudah boleh mulai saum tuh dari mulai tanggal 1. Berarti nanti hari Selasa ya. Silahkan. Itu Rasulullah SAW sampai mengatakan tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah kecuali amal di awal tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, bahkan apabila disebandingkan dengan jihad fisabilillah, iya kata Rasul, kecuali orang yang berjihad itu dia berangkat dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan perbekalannya, lalu dia pulang tinggal namanya, alias syahid dunia akhirat. Itu kematian syahid dunia akhirat itu paling mulia di muka bumi ini. Kan ada 7 tingkatan kematian ya, syahid dunia akhirat,
sahih, husnul khotimah, lazim, su'ul khotimah, kemudian qati'un nafs, yaitu membunuh dirinya sendiri, diri kematian yang dilaknat. Nah, maka orang yang beramal kebaikan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu pahalanya sampai disejajarkan dengan orang yang berperang, lalu pulang tinggal nama, hartanya, jiwanya, semuanya diserahkan untuk Allah. Sekali lagi saya perlu menyampaikan, di hadis riwayat Imam Ahmad itu orang yang mati syahid berperang itu kan 6 kemuliaannya ya. 1, darah belum tumpah di bumi, semua dosa diampuni. 2, diberi mahkota yang mata mahkotanya saja kalau diambil lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. 3, dia tidak dihisab. 4, ketika syakaratul maut dia diperlihatkan indahnya surga. 5, dia diberikan fasilitas memberikan syafaat kepada sab'ina ilati 70 keluarganya. 5, dia tidak mendapatkan siksa kubur. 6, dia ditunggu oleh 72 wanita surga. Itu disejajarkan amal di tanggal 1 sampai 10 itu dengan itu. Nah, berarti ini dasarnya luar biasa. Maka saya mengajak nih, mudah-mudahan bisa ya, nanti tanggal 1 ya kita saum sunnah di bulan Dzulhijjah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang memperoleh kemuliaan di bulan Dzulhijjah itu, yaitu yang melakukan saum khusus ya di tanggal, khususnya di tanggal 9 itu. Namanya saum Arafah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Saum Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Yang berkenan saum tanggal 9 bulan Dzulhijjah nanti, maka Allah akan mengampuni dosa dia 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau ibarat bonus, ini bonus yang spektakuler, yang luar biasa. Maksudnya begini, andai kita tidak punya keleluasan untuk saum dari mulai tanggal 1, ya sudah, ambil paket yang khusus tadi, yaitu tanggal 9. Mau nggak? Kalau mau, ya sih kan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 saum tarawih boleh. Itu juga tadi amal itu dasarnya luar biasa. Nah di tanggal 9 itu khusus berarti dia memperoleh amal, memperoleh ganjaran seperti orang yang berjihad. Dan yang kedua, diampuni dosanya selama 2 tahun yang berlalu dan yang akan datang. Dan bicara saum, ada hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba'dallahu wajha'a min nar sab'ila kharifa." Ini pahala yang lain. Jadi siapa yang berkenan untuk saum di jalan Allah, maksudnya saum itu memang ada sunnahnya, gitu-gitu ya, maka dia Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun 1 hari saum itu. Di hadis yang lainnya disebutkan al-jannatu tsamaniyatu abwab, ya, surga itu ada 8 pintunya. Minha, 1 darinya itu adalah yusamma, dinamai Babur Rayyan, namanya Babur Rayyan, klaster Babur Rayyan. La yadkhuluha, tidak diperkenankan masuk ke dalamnya illa kecuali as-shaim, ya, kecuali orang yang senang puasa waktu di dunia ini. Maka saum-saum yang khusus seperti tadi Arafah dan sebagainya itu jangan pernah dilewatkan kecuali ada uzur ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan Dzulhijjah itu tentu orang yang mendapatkan benefit spiritual atau kemuliaan adalah yang zu'udhiyatin, yang memang mau bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan cara berkurban. Udhiyah namanya kurban. Sampai Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, man, siapa orang wajada, mendapati dirinya saatan, rezekinya leluasa. Ya, leluasa itu ya
kebutuhannya sudah tercukupi ya, rekeningnya ya walaupun tidak segendut-gendut ya orang-orang atas ya, ada lah kira-kira gitu ya. Mau ganti mobil ada, mau renov rumah ada, mau nikah lagi juga insya Allah kagak boleh sama bini bapak. Jadi leluasa, man wajada sa'atan falam yudhahhi, rezekinya leluasa tapi tidak bersyukur, tidak yudhahhi, tidak udhiyah, tidak kurban ya, fala yaqrabanna musallana. Ini bahasa majaz namanya, bahasa sindiran keras dari Nabi. Kagak pantas dia datang di tempat sholat kami gitu. Maksudnya gimana ente payah, kira-kira begitu deh ya. Sama dengan orang yang tidak mau menganjurkan dirinya dan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Itu kan disindir sama Allah. Dan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kamu Muhammad, orang yang mendustakan agama? Maksudnya apa yang mendustakan agama? Secara formil dia beragama, tapi menurut Allah dusta. Nah, kan repot itu kalau begitu. Apa? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahu di lingkungannya ada anak yatim, tapi dia malah menghardiknya, menyakitinya, baik dengan hati, dengan sikap maupun dengan psikologi. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan dirinya dan orang lain untuk peduli kepada orang-orang miskin itu. Nah ini sama tadi ya, analoginya dengan yang tadi sama. Bahkan di dalam sejarah ya, pendiri Muhammadiyah ini kan Kyai Haji Ahmad Dahlan kan tahun 1912. Itu waktu beliau mulai punya murid itu unik itu. Murid-muridnya itu belajar tafsir. Nah ketika sampai di surat Al-Ma'un kagak naik-naik, berulang-ulang yang diajarin itu baik. Sampai ada yang kritis muridnya, guru ya, rasa-rasanya itu udah hatam bener ini, bolak-balik ini baik, emang kagak ada yang lain gitu. Nggak naik-naik sih guru, kira-kira begitu. Begitu buka, ayo kita buka surat Al-Ma'un, padahal udah dibahas, besoknya lagi Al-Ma'un lagi, besoknya lagi Al-Ma'un lagi. Hanya jawaban kayak di Ahmad Dahlan apa? Selama muridnya kalau tidak salah cuma 6 orang, selama kalian belum semua punya customer yatim atau orang miskin, masing-masing minimal 1, gak boleh naik. Oh akhirnya mereka, oh begitu ya guru. Iya, hanya semua murid-muridnya itu punya asuhan, baik yatim maupun orang miskin ya, terutama janda-janda tua. Kalau janda muda urusan Pak Akmal kan kira-kira gitu ya, janda tua. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udhiyah itu terkait dengan keleluasan rezeki. Ini mohon maaf nih, yang rezekinya leluasa kemudian tidak berkurban ya, kata Nabi, kagak pantas dekat masjid, kagak pantas dekat musola, apalagi masuk, nggak pantas. Bohong iman ente, kira-kira gitu. Kalau pakai bahasa loginya, payah iman ente mah. Ya, karena iman itu pasti dikaitkan dengan alladzina amanu wa amilus sholihat, pasti seperti itu. Maka jamaah yang saya muliakan, saya ngajak saya dulu dan kita semua. Ya saya yakin standar Duta Bintaro di atas saya kan jelupang ya. Masih standarnya, saya kira standarnya ini leluasa semua insyaallah. Dari aura-auranya ini rekeningnya leluasa semua insyaallah. Kelihatan ya insyaallah. Nah, cuman kalau mau udhiyah ikuti Nabi. Maksudnya ikuti Nabi apa? Ya jangan satu keluarga anggotanya 5 kambing. Ini namanya apa? Ngikuti Nabi. Satu keluarga cukup 1 saja. Ya. Hari ini, tahun ini, misalnya Pak RW Akmal, hari ini kurban, ya didaftarkan ke masjid atas nama Pak Akmal. Tahun besok, ya Pak Akmal and family, ya, keluarga Pak Akmal. Besok istri Pak Akmal, misalnya namanya Tuti, Ibu Tuti dan keluarga. Besok lagi anaknya yang udah balik itu siapa? Misalnya Udin dan keluarga.
Gitu saja. Ya, nggak usah kemudian satu keluarga 5 kambing, nggak usah begitu. Satu keluarga satu saja. Karena Nabi berkurban itu pernah untuk dirinya, pernah juga untuk keluarganya, bahkan beliau pernah berkurban untuk umatnya. Ya, saya kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kurban itu ditentukan oleh fikih ya, ada ketentuannya. Misalnya kalau mau onta, ya umurnya udah 5 tahun. Saya yakin kalau di Duta Bintaro nih, Masjid Al-Salam, kurbannya kemudian diinformasikan keluarga mau berkurban unta. Saya kira saya mau ngajak orang Jepang ke sini, pengen ngerasain daging onta, Pak. Kira-kira ada nggak di kira-kira? Ontanya adanya di Ragunan doang ya, kagak ada dijual. Nah, kalau beli ke Ragunan. Nah, kalau sapi umurnya kudu 2 tahun menuju ke 3 tahun. Atau kalau tidak ada sapi ya dikiaskan ya. Kalau di daerah Bali kan umat Islamnya nggak mau kurban sapi itu. Ya, di sini juga ya. Kudus ya. Makanya kebo pakainya. Boleh itu kias. Namanya kebo, kan hewan kurban itu onta, sapi, kambing, domba, kambing, biri-biri. Ustaz, bagaimana kalau kurbannya ayam? Boleh kurbannya ayam. Cuman ayamnya nggak boleh satu. Ayam bapak ada 50 ekor, kasih ke saya, tukerin kambing sama saya. Nah itu, aduh ya, kambing yang dipotong, jangan ayamnya. Ayamnya buat saya, kan tukeran. Maksudnya jangan, nggak boleh lah, ntar orang mengket jadinya lah, nggak boleh. Boleh, itu saja gampangnya. Cuman kita pakai strategi tadi. Nah kemudian jamaah yang saya muliakan, apa hebatnya orang kurban itu? Dahsyat Pak. Cuman sekeluarga 1 3 juta, tapi Allah mengapresiasinya nggak main-main. Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu, siapa yang berkurban, kata Nabi, kulla sya'ratin minas suyufi hasanah, ay hasanah asyara hasanat. Bapak kurban nih sekeluarga, cuman 1 ekor, ya. Kebetulan kambingnya cakep. Nah memang kurban itu harus yang terbaik mestinya. Saya ditawarin, ada orang lucu di WA, siapa yang mau kurban, kambingnya cuma 1,6 juta. Saya bilang kambing kontek itu mah, kambing 1,6. Kurban yang terbaik lah, yang 3 juta lah, 4 juta kalau bisa. Nah jadi andai bapak korban 1 ekor 3 juta, setiap bulunya, kulla sya'ratin minas suyuf, setiap bulu kambingnya itu dihitung sama malaikat, sama Allah dihitung. Ini ngomong-ngomong, ada nggak yang pernah ngitung bulu kambing? Ya, serius ini ada nggak kira-kira? Ya kira-kira berapa Pak RW? Kalau kambing itu kira-kira bulunya berapa? Kalau bisa bilangnya, bisa udah dibilangin tadi. Katakanlah 1 juta ada ya, ada 1 juta mah kalau kambing yang cakep. 1 juta kalau dikonversi lagi dengan Al-An'am 60, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi 1 juta bulunya kali 10 juta. 10 juta lembar namanya bulu. Padahal tadi cuma 3 juta korbannya, tapi dibalas minimal 10 juta. Belum selesai, Nabi menjanjikan lagi, kelak hewan yang dipotong itu bakal membantu kalian ketika kita di syirok. Di syirok itu kan nggak main-main Pak, itu tergantung amalnya, bukan logikanya, bukan logika materialismenya, bukan materialnya, tapi amalnya. Nah, ibarat kita, mohon maaf, kalau misalnya lagi kebanjiran, kita mau kelelep, tiba-tiba ada yang datang tawa ban, selamat gak? Selamat. Itu ban ibarat kambing. Kita lagi di sirot, jalan udah kayak siput, udah kayak kijing, katut. Tiba-tiba ada hewannya dihadirkan oleh Allah, langsung kita naik hewan itu. Subhanallah.
Sampai segitunya. 3 juta korban sekeluarga lagi. Enteng orang duta Bintaro. Belum selesai. Yang ketiga kata Nabi, kukunya, tanduknya, kulitnya bakal lapor. Gampangnya 3 komponen itu mewakili anggota yang lain. Allah, Tuhan, ya Rob, ada apa? Saya dulu dipotong sama Pak Eri Ahmad di duta Bintaro. Kata Allah, saya juga udah tahu. Laporannya ada kok filenya. Oh iya, kata malaikat, ini cuma lapor aja ya, katanya. Bukan mata. Iya, aku tahu sih. Mahal tuh. 3 juta beli kambingnya di Ciseeng ya. Ngopi setelah beli kambing ke warungnya si Tuti. Lama ngopinya. Ada catatannya semua. Umpama. Ada semua catatannya filenya itu. Maka Allah senang banget dengan si hamba tadi. Kalau bahasa kitanya, barakallahu lak, engkau kuberkahi, kata Allah. Subhanallah. 3 juta benefitnya luar biasa. Nah, ini orang yang mulia di bulan Dzulhijjah. Siapa lagi? Orang yang mulia di bulan Dzulhijjah. Yang keempat adalah yang yakhudu al-qudwata ila ilatil aqidah. Karena ini ada kaitan dengan keluarga akidah yang namanya Nabi Ibrahim. Diambil tuh itibar pelajaran. Apa yang diambil dari Nabi Ibrahim? Setidaknya 3. 1. Tawakalnya mereka luar biasa kepada Allah. Ya. Bu Hajar bilang sama Nabi Ibrahim, Abang mau ninggalin kami ya. Waktu itu kan dari Palestina, Ibu Hajar dianterin ke lembah tandus namanya Mekah. Lalu di tempat itu tidak ada satupun orang lain, tidak ada sumber makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan nutrisi atau makanan atau vitamin dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Lalu Ibu Hajar mengatakan terakhir, Bang, Abang ninggalin kami ini kan Ismail masih bayi. Itu memang perintah Allah ya Bang. Nabi Ibrahim cuma ngadu. Oh, begitu tahu itu Nabi Ibrahim adalah perintah Allah, Ibu Hajar kagak nanya-nanya lagi. Tawakalnya langsung pakai logika iman. Balik badan. Silahkan Bang. Kenapa? Karena Ibu Hajar yakin kalau Allah yang memerintahkan pasti tidak akan dibiarkan. Tapi faktanya Ismail nangis. Airnya persediaan diminum oleh Ibu Hajar habis. Ismail tetap menangis. Air susunya habis. Maka dengan keyakinan iman tadi, tapi juga ada sya'ya. Maka orang haji itu namanya wasya'yan mashkura. Ada sa'i, ada ikhtiar. Sa'i itu mana ikhtiar? Lari ke Bukit Sofa, Bukit Marwah. Sampai 7 kali itu dalam sejarah itu. Dan tidak ada orang. Nah, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menghentakkan tumitnya di dekatnya Nabi Ismail. Maka memancarlah air. Lalu air itu kemudian sama Ibu Hajar itu, kalau bahasa kitanya diwadai, makin banyak. Nah, lalu ternyata Allah sudah punya skenario. Skenario apa? Skenario langit. Ternyata ada suku dari Yaman, namanya suku Jurhum. Yang di Yaman itu terjadi kan, di Yaman itu dulu pernah sejarah ada, kalau bahasa kitanya situ ya, tanggul atau penampungan air yang paling hebat sedunia waktu itu. Di zaman Sabah itu, Ratu Bilqis itu kan jebol. Jadi semacam bencana yang dahsyat. Ada suku Jurhum itu yang pandai bercocok tanam, pandai berternak dan sebagainya. Ini skenario Allah. Digerakkan hatinya menuju tempat Nabi Ismail yang tadi ada air zam-zam. Pakai apa caranya Allah? Pakai burung-burung itu ternyata di atas berputar-putar begitu banyak. Suku Jurhum ini instingnya mengatakan pasti di bawahnya ada sesuatu. Maka 2 orang 3 orang diutus, dan ternyata benar ada mata air yang luar biasa, jernih, melimpah.
Lalu kepala suku Jurhum ini kemudian minta izin kepada Ibu Hajar. Ibu Hajar, tolong ya izinkan kami untuk membersamai ibu dan putra ibu. Kami bukan orang-orang jahat, kami insya Allah orang-orang baik. Kami ahli peternakan, ahli pertanian. Kami ingin tinggal di sini. Bagaimana? Ibu Hajar orang baik, silahkan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Akhirnya singkat cerita, suku Jurhum ini membersamai Ibu Hajar dan Nabi Ismail, tapi tetap Ibu Hajar dimuliakan luar biasa oleh suku Jurhum itu. Tinggal terus berhari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun sampai kemudian Nabi Ismail kemudian menjadi besar. Nah ini skenario ilahiyah namanya. Karena tadi tawakalnya Ibu Hajar yakin tidak akan dibiarkan, ternyata benar. Allah tidak membiarkan. Mereka kemudian dalam kebersamaan dengan suku Jurhum hidup sejahtera. Yang kedua, apa yang diambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya? Yang kedua adalah betapa mereka ini kemudian mencintai Allahnya tidak kaleng-kaleng, tidak bohong. Kan cinta katanya butuh pengorbanan, ya. Maka mencintai Allah juga harus ada buktinya. Buktinya apa? Pengorbanan. Dan Nabi Ibrahim sekeluarga sudah membuktikan pengorbanannya. Apa itu? Nggak tanggung-tanggung. Allah meminta putra yang umur 86 tahun Nabi Ibrahim nggak punya anak, baru punya anak. Bayangkan, umur 86. Nungguin pengen punya anak, begitu punya anak, Allah meminta untuk disembelihnya. Tentu saja ini logika ini mengguncangkan temperatur batin beliau luar biasa. Mungkin kalau model kayak kita, mungkin kita nego sama Allah dalam doanya. Ya Allah, jangan gitu-gitu amat apa ya? Apa kek? Yang lain kek? Ilok saya umur 86 tahun pengen punya anak. Ya ilok mau diambil lagi. Kira-kira gitu kalau model saya mah. Kan suka begitu kita kan? Nego sama Allah. Kadang-kadang kayaknya kita ngatur Allah tuh kalau doa. Ya Allah, kalau gak dikabulin, tega amat ya, saya udah butuh banget. Kadang-kadang kita siapanya Allah sih lu ngatur-ngatur Allah. Ya, padahal Allah tuh nggak usah diatur juga maha mengatur kan. Tapi Nabi Ibrahim ketika tarawiyah itu setelah merenung di hari tarawiyah, yakin ini adalah perintah Allah. Maka apa yang terjadi? Ya tentu saja wasyawirhum fil amri. Beliau bermusyawarah dengan keluarganya. Maka dia datangi Nabi Ismail dulu. Ya bunayya, wahai anak, ini arafil mana, sesungguhnya ayahmu ini bermimpi. Anni adbahuka, karena aku mimpi itu datangnya dari Allah. Aku yakin, kata Ibrahim, aku disuruh untuk menyembelihmu. Anni adbahuka, fandur madza tara. Kira-kira menurut Ananda gimana pendapatnya? Di luar dugaan. Ya, yang namanya buah jeruk jatuh tidak jatuh jauh dari pasar kayu gede. Itu kan jeruk di situ banyak. Jadi tidak jauh dari pohonnya maksudnya anak itu betul ya kata para psikolog ini memang fotokopinya bapak emaknya. Jadi kalau mohon maaf anak kita kok masih SMA lenje amat ini ya, lah bapaknya biangnya lenje. Udah gampangnya begitu dah. Ya. Kalau ngomong kenceng amat di bocah, pasti salah satu di rumahnya atau emaknya bapaknya ngomongnya kenceng. Pasti begitu dah. Itu udah duplikasi secara natural kan. Hukum kalau kata teori John Locke itu anak itu seperti kertas putih gitu ya. Tergantung kita menuliskannya. Nabi Ibrahim tidak menduga sama sekali ketika dibilang fangdur madza tara Ananda, kira-kira pendapat kamu gimana? Ayat ini berat sekali menyampaikan ini. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati, ayah, kalau memang itu perintah Allah. Ya abati, wahai ayahku, if'al, sembelih saya. Kira-kira begitu. Matukmar, apa yang sudah Allah perintahkan. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Surat As-Saffat ayat 112 lebih. Ini saya ayah dapati Ananda tidak akan kemudian lari, tidak akan mengelak. Ananda akan siap menjalankan perintah Allah. Ya nangis ya Pak, bapaknya kayak gitu.
Orang mau motong leher, bayangin coba. Perintah Allah, bayangin. Ya, kalau cuma nak tahajudnya nak tiap malam enteng. Nah, sholat on time tiap pagi enteng, siap ayat. Nah, kamu puasa sunnah enteng, kamu sedekah. Kamu mau saya potong lehernya kira-kira gimana nak? Kalau orang buta Bintaro kira-kira gimana? Tong, bapak mimpi nih suruh motong leher lu, apa kira-kira jawab? Anak buta Bintaro sama anak Julupang, apa dia bilang? Papa bayang udah ubanan. Ngapain saya? Nggak masuk akal. Kira begitu. Ismail tidak. Tentu Nabi Ibrahim sudah musyawarah dengan istrinya pasti, udah duluan. Dan Hajar pun kalau sudah perintah Allah. Jadi itu betul-betul cinta sama Allah mengalahkan apapun. Sampai dengan anak yang sudah ditunggu-tunggu waktu beliau umur dapat 6. Nah, pertanyaannya adalah kita ini pengorbanannya apa? Katanya kita cinta sama Allah, buktinya apa? Tapi alhamdulillah sudah terbukti. Bapak di sholat subuh ngaji, itu bukti cinta. Ya kalau bukan karena Allah, karena apa Bapak? Ilo karena kopi, ya kopi di rumah banyak. Betul nggak Pak? Masa karena teh, apalagi teh. Emang ini seperti hadis rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Misalnya dunia dan seluruh kan harganya mungkin unlimited ya, mungkin beribu-ribu triliun. Emang ketua DKM bilang siapa yang besok sholat subuh apalagi ngaji, kami DKM akan bagi uang 1 juta. Kalah kan? Nggak ada. Ini semua Bapak datang ngaji ini karena Allah. Apalagi lihat saya Ustaznya Balakacipur begini, ya lah ogah banget, malas amat melihat Ustaz dulu pernah. Tapi karena Bapak karena Allah mau, karena apa yang saya sampaikan juga adalah bukan kata-kata dari saya, yang saya sampaikan juga Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Maka Bapak mau, ini berarti Bapak cinta sama Allah. Kira-kira seperti itu. Maka saya mengajak bahwa ambil pelajaran dari keluarga Sayyidina Nabi Ibrahim. Nah yang ketiga, pelajaran dari keluarganya Nabi Ibrahim itu apa? Mereka kenal setan dan mereka menjadikan setan itu sebagai musuh. Kita kadang-kadang kagak tahu setan malah ditemenin. Buktinya apa? Setan itu apa? Di surat Al-Hijr ayat 39-40 itu. Wala ubuyannahum ajmain. Dia itu memang kerjanya 24 jam bagaimana kita jadi teman dia di rahmat. Maka Allah pesan di surat Al-Baqarah 208. Fajtani apa? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmisab innahu lakum adu mubin. Dia itu musuh mau jauhi gitu. Nah, kita malah deketin maksudnya apa? Ngikutin. Wala tatabi khutuwati syaitan, jangan ikutin kata Allah. Nah, Ibrahim tidak mau ngikutin. Tidak mau ngikutin apa? Ketika dibisikin kepada beliau Ibrahim, kamu kan berpuluh-puluh tahun sampai kamu tua pengen punya anak. Mustahil, Allah kan sayang sama hambanya, apalagi sama kamu utusannya. Gak mungkin Allah memberitakan memotong leher kamu. Nabi Ibrahim ambil batu. Itu di Mina ya peristiwa. Jika yang haji jumroh. Siti Hajar sama Bu. Ibu perempuan, ibu yang ngelahirin Ismail. Mana ada Tuhan sekejam itu memisahkan ibu dengan anaknya. Hajar ambil batu, lempar. Kenal setan, ini setan. Karena sudah ittifaq nih, sudah sepakat ini dari Allah. Terakhir kan Ismail. Nah, Ismail, kayaknya bapak kamu sama mama kamu betul-betul tega sama kamu. Gak mungkin Tuhan setega itu, nah. Kamu harus protes, nah. Ismail juga sama. Kenal setan, ini setan dilempar. Kira-kira seperti itu. Kerjaan setan apa Pak Joko? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kecuali kepada para rasul setan menampakkan diri. Kalau sama kita kagak. Kita kagak kuat. Lo coba PR ketemu sama setan. Asli gitu. Wah.
Geget bisa ke dokter cucu, dokter, geget kita. Tapi kalau orang-orang khusus kayak Nabi Rasul itu setan datang. Nah, jadi mereka mengenali setan dan menjadikan mereka sebagai musuh tidak tergoda. Itu pelajaran dari Nabi Ibrahim. Terakhir, di bulan Dzulhijjah ini orang yang beruntung tentu nih Pak Haji. Pak Akmal tahun berapa pergi haji? Oh, belum. Subhanallah. Insya Allah bentar lagi ya. Minimal orang Indonesia mah gampang kalau pengen dipanggil haji pakai peci haji kayak gini. Pak Akmal ke Jelupang, saya yakin 10 orang memanggil Pak Haji. Hah? Paling ke Tanah Abang. Nah, haji itu apa sih? Secara bahasa haji itu apa? Antahujja ila haramain, menyengaja datang ke dua tanah suci secara bahasa. Secara istilah apa? Haji itu adalah antahujja ila haramaini biniyah wasyuruti, menyengaja datang ke tanah suci Mekah Madinah dengan niat dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariah untuk menggugurkan rukun Islam yang kelima, itu haji. Bicara haji, tentu kita bicara surat Al-Baqarah 197. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau ada orang pergi haji bulan Ruah, obatnya habis. Mau kemana bang? Haji. Ini bulan apa? Bulan Ruah. Obat lu habis kayaknya nih. Haji cuma 3 bulan ini. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu kata Allah apa? Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah pakai ihram, udah pakai ihram nih, ya. Apa kata Allah? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Maka kalau sudah pakai ihram tidak boleh ngomong yang bernuansa. Rofas itu ujung paling ujungnya jima bercampur, atau kalau tidak omongan-omongan yang membangkitkan hawa nafsu antara suami istri. Masalah ini ada masalah Pak Haji tahu tuh, orang haji itu kagak dipisahin. Lah hotelnya sama satu, beda kamar doang sama bini kita. Nah kan makanya kemarin waktu saya pulang aja apa? Badan saya dari nambah 10 kilo. Lalu makan bini saya mulu di sono, kalau nggak habis, lah saya makanin. Makanya saya begitu. Jadi kagak dipisahin satu hotel. Ya. Iyalah kalau model kayak saya udah kepala 5 ke atas. Lah kalau umpama kata yang masih muda, paling muda mana ini? Apa Usep? Beliau masih muda, bininya muda juga, 42 hari. Kagak Noel lah, ribet urusan. Lah kalau perempuan mah anteng baik, namanya perempuan mah kagak ditolak juga anteng aja pak, betul nggak pak? Nah, kalau bapak apalagi masih muda, orang pernah pakai kaos yang paling muda nih apalagi ente kalau haji, ribet. Ente udah daftar belum? Udah daftar haji belum? Belum. Udah daftar ya? Di Tangsel kalau nggak salah 15 sampai 21 tahun nunggunya. Nah makanya betul menurut saya orang dulu tuh kagak ada yang haji orang muda, kagak ada zaman dulu mah. Aki-aki semua. Menurut saya ada hikmahnya. Ya tadi hikmahnya. Kita nggak boleh rofas. Ya, padahal kita satu hotel. Uplek tiap hari makan bareng sebulan. Bukan kagak boleh Noel. Nah kalau sudah pakai ihram, kita ngomong yang kata-kata ke bini kita yang ada kata-kata rayuan, bahkan sampai kemudian mohon maaf kita bercampur, itu damnya nggak main-main, kudu motong ontak 30 juta. Ayo, bagaimana itu? Ontak paling mahal dari 50 juta. Makanya tidak boleh rofas. Ya. Kalau udah nggak pakai ihram, misalnya ini haji nih, haji tamat tuh kan umroh dulu, umroh haji namanya ke Mekah. Kan nungguin wukufnya sampai tanggal 9 kan lama tuh. Lah kalau itu mah boleh. Cuman kagak boleh sama panitia haji di hotel, orang-orang bareng nyewa mahal. Emang hotel kayak di apa namanya Serpong, hotel murah. Lah hotel sono mahal pak, 100 real berarti berapa? 400 real semalam.
Ya, sayang kan di sana. Kita manage uang itu kalau untuk itu. Memang boleh, tapi kalau sudah pakai kalau rofas. Yang kedua, wala fusuk. Apa fusuk? Maksiat. Maksiat kepada Allah minimal orang haji apa? Udah disiapin masjid di hotel ada, sekitar hotel ada. Kalau mau ke Masjidil Haram ada bis sholawat 24 jam. Sholat sampai ketinggalan nih, nah itu menurut saya bermaksiat. Orang haji sholat ketinggalan, nah maksiat itu namanya. Mestinya orang haji mah ya tetap semangat. Ya walaupun ya pulang juga begitu, ya. Orang kampungan melihatnya perubahan orang pulang haji itu. Biasanya kalau sebelum haji mah azan baru datang. Lah kalau udah haji mah sebelum azan baru datang. Entar kalau sebelum azan belum datang, orang pada ngomongin, sama baik lu mah. Kemarin begini, sekarang juga begini ya. Mabur ya haji ente gitu. Harus ada perubahan. Jadi rofas pusuk itu maknanya bermaksud kepada Allah, setidaknya itu. Nah yang kedua atau bermaksud kepada itu begini, kalau ada apapun di tanah suci, kan tanah suci itu Mekah itu ke Madinah, jangan ngambil walaupun menggiurkan. Ini maksiat sama manusia. Kadang-kadang mohon maaf Pak, di kamar mandi kan suka, apalagi ini haji sekarang kan ada aki-aki pada datang ya. Yang tertua 119 yang orang Madura itu yang orang Majalengka yang 95 pengen turun naik kapal dulu, karena kapal pengen turun katanya, ayam belum dimpanin. Ingat ayam Pak, belum dimpanin pengen turun naik kapal. Emang angkot apa? Saya ketawa itunya pramugarinya kan, ngkong-ngkong umur 95. Itu biasa juga ketinggalan tuh di kamar mandi, ya, di kamar masjid. Kadang-kadang ada jam, kadang-kadang ada duit. Jangan sekali-kali di tanah suci itu mengambil yang bukan milik kita. Itu fusuk nanti. Nah yang ketiga adalah wala jidal. Apa jidal itu? Jidal itu bertengkar, debat, kusir. Mohon maaf Pak, sekamar itu 5 orang. Sekamar itu beda-beda. Apalagi zaman sekarang nih, umpama ada aki-aki umur 100 tahun, begitu AC-nya dinyalain, tis, aing tis, tong tis, paru, ingin dimatiin AC-nya. Lah kita yang muda, waduh gerah kalau nggak ada AC-nya. Itu harus ada kompromi. Tidak boleh. Engkong sih nggak boleh jidal. Umpama nih udah waktunya makan, jam 6, kepala regunya belum ngambil nasi. Mana sih kepala regu? Nggak boleh begitu. Sabar, tetap sabar. Kadang-kadang mohon maaf Pak, sama orang lain kita bisa tidak berdebat. Kadang-kadang sama bini berdebat. Begitu kita pengen tawaf ya, itu kan kita cari tempat yang supaya nyaman di Babu Salam tuh, yang di sini ada Syamsam itu. Udah bilang, Mi jangan kemana-mana ya, sini. Abi mau ke toilet. Kita samping. Begitu keluar, bininya gak ada. Waduh, mana orang begitu banyak keluarga kagak ada. Lah kan bagi suami gimana dia ada. Nah, dicari, nongol dah bininya sambil senyum. Iya, nyariin mie ya, iya. Malah bini kita toyol. Lu kemana baik? Nyariin dulu tadi. Walaupun sebelum nggak boleh itu. Ternyata dia ada temennya sama-sama ngajar. Dia manggil, jaraknya cuma 25 meter, dekat. Mungkin pikiran bini dekat kali ya. Dan itu juga balik lagi. Cuman kita kan khawatirnya luar biasa kan? Kemana baik lu? Kadang-kadang sama bini kagak bisa tuh gitu tuh. Ya tapi langsung istighfar ya udah dinetralisir lah kalau udah istighfar gitu. Nah jadi tidak ada jidal. Ya. Nah kemudian haji itu ibadah yang dahsyat pahala. Satu misalnya, man hajja kata Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang haji, walam yarkus, tidak rofas tadi, tidak rofas ya. Walam yaksuk, tidak fusuk tadi. Faraja'a qayomin waladat subuh. Ketika pulang orang haji itu di mata Allah seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kemudian yang di Madinah kan ada arba'in ya, ada janji dari Nabi. Man siapa orang sholat ala masjidi, di Masjidku Nabawi,
arba'ina awqat 40 waktu ya bara'atun minal azab wan nifaq. Allah bebaskan dia dari siksa neraka dan dari sifat kemunafikan. Man, siapa orang, kata Nabi, zara, berziarah qabri, di makamku, wajabat lahu syafaati, wajibkan memberikan syafaat kepada dia, yaitu syafaatul uzma. Pokoknya haji itu dahsyatnya luar biasa. Apalagi al-haji mabrur laisa jazaa'u illa al-jannah. Tidak ada balas sampai orang yang haji kecuali surga. Baik, jamaah yang sekalian saya muliakan, inilah 5 orang yang mendapatkan benefit keberuntungan di bulan Zulhijjah. Nanti Selasa kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Saya pesan betul nanti kalau tanggal 9, kalau tidak bisa dari tanggal 1, tanggal 9. Karena itu khusus ya, pahalanya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah silakan jika ada pertanyaan. Hah? Pak RW ya? Mantan. Mantap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini dari pojok sebelah kiri Pak Ustadz. Mantap. Mungkin tidak banyak pertanyaan, mungkin satu komentar. Mungkin perlu Pak Ustadz dilengkapi nanti. Karena kalau kita bicara tentang fikih korban ini kan memang panjang luas. Gitu. Yeah. Dan tidak cukup sehari 2 hari membahasnya. Dan itu pun juga harus di rumah makan dan di restoran. Masya Allah. Jadi yang perlu saya komentarin ada juga mengandung unsur pertanyaan juga masalah korban. Jadi kan kalau sapi itu kan khusus 7 orang. Ya, 7. Kalau kambing kan 1 orang. 1. Nah, dan berkenaan tadi kan yang atas nama tadi kan. Kalau kita ini fenomena dari dulu sampai sekarang masih terjadi karena mungkin dari ustadz yang menyampaikan juga literasi yang terbatas gitu kan. Dan juga banyak di masyarakat yang hanya ikut-ikutan. Ya. Hanya mengikuti, oh ini atas nama si A aja, B gitu kan. Nah, mungkin setelah kita belajar dengan literasi-literasi yang lain, kita kumpulkan berarti kan sesuai yang baru saya bilang tadi, sesuai dengan anjuran Nabi gitu. Ya. Cukup 1 keluarga gitu, apabila anaknya masih belum rumah tangga lah misalnya, belum mampu lah dia untuk membeli sendiri, mungkin cukup atas nama bapaknya aja, Ya. dan keluarga gitu. Berarti kan kita ikut semua gitu. Semua. Kan, gitu. Cuman fenomena ini masih terjadi di masyarakat. Itu dia mengatasnamakan anaknya si A nih, bin bapaknya gitu. Oh. Selesai di situ kan. Nah, mungkin saya yakin kepada yang banyak yang lari sampai Ustaz, mungkin kita baca literasi yang lain kan. Ya kalau saya seperti yang tadi, yang cara Nabi tadi, cukup atas nama bapaknya aja gitu kan. Ya kan anaknya mengikuti. Nah, dan yang keduanya juga, ini ada satu kelompok masyarakat, dia 5 orang nih. Dia melihat ada sesuatu tetangganya pengen berkorban, cuman dia nggak mampu. Nah, jadi 5 orang ini dia patungan lah nih beli kambing nih. Nah, dia patung 5 orang, cuman kambing yang dia beli ini dihadiahkan kepada orang yang tidak mampu pengen berkorban tadi. Nah, bagaimana status hukumnya? Nah, apakah orang ini termasuk bersedekah yang 5 orang ini? Kan? 2. Yang ketiga, Sebentar, tadi 5 orang. 5 orang. Mesinnya kan 7 ya? Bukan, ada 5 orang nih. Dia melihat tetangganya pengen berkorban. Iya. Ya. Oh. Cuman dia nggak mampu mau berkorban. Si tetangganya ini tadi. Cuma yang 5 orang ini patung beli kambing 1 nih. Oh, beli kambing 1. Kambing ini dia sedekah, dia hadiahkan kepada tetangganya. Oke. Berarti kan berkorban ini tetangganya kan. Iya. Nah, apakah yang 5 orang ini masuk bersedekah? Oke. Ya, gitu kan. Yang kedua, yang ketiga, ini ada kelompok orang 7 orang beli sapi untuk berkorban. Cuma yang 1 agamanya Kristen. Cuma dia mau ikut gitu kan. Karena mereka bertetangganya berkolaborasi, istilahnya tidak ada istilah agama ini kan. Salah satu yang 7 ini salah satu dia agama Kristen. Non Muslim lah gitu. Cuma dia mau ikut, mau beli korban. Nah, bagaimana statusnya ini kan gitu kan.
Apakah yang berkorban 6 orang atau termasuk 7 orang? Nah, terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 maknanya ya, bukan main dah. Kopinya 1 gelas nih. Iya. Pertama yang ketiga dulu supaya ingat. Nggak boleh syarat kurban harus orang Islam. Tapi kalau yang dikasih dagingnya itu boleh orang non Muslim, itu boleh ya. Jadi dia tadi masih 6, belum jangkep tuh, belum 7. Harus hari 1 lagi. Kalau si itu mau mau kurban, sampaikan kepada dia, maaf ya di aturan agama kami yang tidak Muslim nggak boleh Pak gitu. Bapak kalau mau ngasih uang ini ke Pak RT aja dah buat nambalin jembatan atau semen gitu. Ya begitu kan ya. Yang kedua, yang tadi 5 orang itu kasihan tetangganya, dia sedekah Pak. Sedekah sama tetangganya kurban. Gak usah khawatir, pahalanya double yang 5. Dapat pahala sedekah juga, dapat juga ketepaan berkah pahala yang tetangganya tadi kurban. Malah double, 3 malah silaturahim, 4 malah saling kerjasama dalam kebaikan. Pahalanya luar biasa. Mana kan jarang-jarang orang kayak gitu. Nah, tetangga gue miskin nih, jarang-jarang yang gitu. Ya. Kalau di sini ada luar biasa, emang Duta Bintaro memantap. Yang terakhir pertama apa tadi? Oh yang iya. Jadi satu keluarga itu satu, ya satu-satu saja. Ya tapi begini, Ustadz nggak mau, saya kan orang kaya. Terus sudah saya kurbannya itu satu keluarga satu. Boleh apa Pak? Lah boleh, silahkan. Itu yang mungkin tadi harus pakai bin. Sebetulnya mohon maaf, nggak kudu pakai bin. Korban mah nggak usah pakai bin, kagak ngapa-ngapa. Enggak. Ya, nggak usah pakai bin, nggak ngapa-ngapa. Cuman memang zauk saja. Ini soal rasa. Kalau nggak ada binnya kayaknya gimana gitu. Ya. Kalau kurban tidak harus pakai bin tadi. Maka tadi saya bilang satu keluarga satu. Tapi kalau satu keluarga mau kurban semua, ya nggak ngapa-ngapa. Makanya hukum kurban apa? 1 wajib. Buat siapa? Orang kaya. 2 apa? Sunnah. Sunnahnya bagaimana? Setengah kaya. 3 mubah. Buat siapa? Orang miskin. Orang miskin mah nggak boleh kurban? Boleh. Itu di Klaten tukang sayur keliling kurban. Di Jembatan 5 dulu yang dikasih duit sama seorang ustadz terkenal, dihajiin dia. Tukang pemulung kurban boleh. Orang miskin boleh. Cuman yang kaya wajib. Jadi tidak pakai bin juga nggak ngapa-ngapa. Setiap tahun satu rumah itu satu. Boleh atas nama bapaknya, boleh atas nama istrinya, boleh atas nama anak yang udah balik. Itu sekeluarga dapat pahala semua. Di surat Ar-Ra'd ayat 27, sekeluarga itu bahkan bisa masuk surga bareng-bareng, asal iman dan amal solehnya kadarnya sama. Itu saking pentingnya keluarga. Begitu Pak. Kalau anaknya belum akhir balik, bagaimana? Sebaiknya tetap muter ke bapaknya lagi. Bapaknya aja ya. Bapaknya lagi atau istrinya, anaknya sudah balik gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Siap. Dari Belak Bojokono, Belak Bojok sini kanan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jadi mengenai saya ke tadi makna haji Pak, ya, salah satu syarat haji tadi kan ada, saya pernah melihat jadi dam Ya. haji. Jadi saat kita sudah berihram itu salah satunya dan sudah mikot ya bisa. Ya, mikotnya di Tanim bisa, di Bir Ali bisa, di Caronah bisa. Ya, terus kita menuju ke pusat dari Madinah ke Mekah. Salah satunya jangan sampai rambut rontok ya. Ya. Nah itu Ya. Pertanyaannya kalau itu sampai terjadi kan kita dendam satu kurban kambing. Kambing kalau itu kambing. Nah itu apakah apa hakikat dan maknanya dari itu? Oh. Penjelasan. Ya. Waalaikumsalam.
haji itu adalah simbol hidup, ya. Artinya apa? Bahwa ada kaidah yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibaratnya adalah surganya orang kafir, tapi adalah penjaranya orang beriman. Maksudnya penjara itu penjara yang menguntungkan. Itu kita ini tidak hidup kecuali diikat, ya, oleh hukum dan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu tidak untuk menyengsarakan hamba, tapi justru untuk membahagiakan hamba. Karena tidak ada batasan yang tidak terbatas, semua pasti ada batasannya. Kalau pakai istilah orang sekarang, demokrasi aja harus ada batasannya, gitu begitu ya. Maka kita ini kan cuma kontrak di buminya Allah ini. Yang punya kontrak kan Allah. Allah yang punya aturan. Ya ikuti yang punya aturan. Kita kontrak, saya kontrak di Mapa Akmal. Waktu kita semau saya, ya nggak boleh diusir Mapa Akmal. Haji itu miniatur kehidupan. Di sana itu Allah punya otoritas penuh. Kita hanya menjalankan ritual-ritual tadi. Maka lakukanlah haji dengan memperhatikan tadi koridor-koridor, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ketika kita melanggar tadi, ya, apalagi sudah ihram, tadi ada kompensasi hukumannya berupa dam tadi. Dam itu, kambing itu bukan kemudian adalah bukan milik Allah, bukan milik kita juga. Kita melakukan dam itu, menyembelih hewan itu dikasih pahala sama Allah sesuai dengan harga yang kita keluarkan tadi. Cuman tadi, ya, kalau pengen tidak repot kira-kira, ya sudah, jangan melanggar ketika sudah ihram. Kalaupun kita melanggar, kemudian kita membayar dam dengan hewan tadi, tetap kita diberikan pahala kambing dan tadi. Begitu. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada hukum bagi yang tidak punya niat. Amal tergantung niatnya. Tidak masalah kalau tidak sengaja. Umpama kita lagi ihram, itu kan berdua nih sama bini kan, di bis kan, tiba-tiba nyium jenongnya misalnya. Nah kalau memang mobilnya ngerem ya gak apa-apa, kecuali ngendusin. Dan itu bayar potong kambing juga. Tidak ada hukum orang yang tidak sengaja, begitu bang ya? Termasuk tadi nggak ada. Kira-kira begitu. Oke, Pak Ustaz udah suruh. Iya, silakan Ustaz. Aman, sedang ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Bagi yang belum berhaji, hajikan, panggil mereka ya Allah, panjangkan umur mereka. Wasahih ajazah dan sehatkan lahir batin kami ya Allah. Anawil qulubana silari hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Wasabit imanana, kokohkanlah akidah tauhid iman kami ya Allah. Wawasi al-zakona, luaskan rezeki kami ya Allah. Ahsin amalana ya Allah, perbaiki amal-amal kami. Wa ilal khairi qaribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa nisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawa ijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah yang kau ridhoi, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.